Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Aisyah Sari dari HR 3. Manajemen dalam bisnis. Manajemen, pengertian dari manajemen adalah suatu proses yang menggunakan ilmu dan seni yang terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang diterapkan pada kegiatan sekelompok orang yang dilengkapi dengan faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal agar semua kegiatan mempunyai pedoman pelaksanaan kerja. Adapun bentuk-bentuk dari perencanaan. Yang pertama, sasaran. Sasaran adalah target spesifik yang dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu yang lebih kecil. Yang kedua, yaitu kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Yang ketiga, strategi. Strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai targetnya. Yang keempat, yaitu prosedur. Prosedur adalah bagian dari daur kegiatan manajemen, terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu program. Program merupakan salah satu bentuk praktek manajemen sebagai penyumbang efektivitas organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, yaitu pengorganisasian, merupakan proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat dan terarah pada satu tujuan. Adapun hubungan formal dalam organisasi, yang pertama tanggung jawab, yang kedua wewenang, yang ketiga pertanggungjawaban. Yaitu pengarahan. Pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Adapun pendukungnya, yang pertama motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Selanjutnya, yaitu motivasi. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Teori motivasi Maslow, yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, yang ketiga kebutuhan untuk berkelompok, yang keempat kebutuhan akan penghormatan, yang kelima kebutuhan akan pengakuan. Teknik pemberian motivasi. Yang pertama, motivasi tidak langsung seperti penciptaan situasi dalam pengorganisasian yang mengunjang untuk berprestasi. Yang kedua, motivasi langsung seperti bonus, komisi, profit sharing, jaminan sosial, kesejahteraan. Selanjutnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tertentu. Tingkatan manajemen berdasarkan skill. Yang pertama, top management, yang kedua, middle management, yang ketiga, operation management. Selanjutnya, yaitu komunikasi. Komunikasi, kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun 3 macam komunikasi. Yang pertama komunikasi ke bawah, yang kedua komunikasi ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal. Selanjutnya, yaitu pengendalian. Aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam proses pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, menentukan apakah prestasi kerja memenuhi standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Adapun jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian kemudi. Yang kedua, pengendalian screening. Yang ketiga, pengendalian purnakarya.